Kita udah melakukan simulasi penyandian ya. Ya memang harus bolak-balik kalian lihat tabelnya ya, wajar lah ya. Yang penting kalian tahu prinsip-prinsip cara penyandiannya bagaimana, apa yang disandi, apa yang tidak disandi pada jam sekian. Nah itu caranya memang harus dilatih terus ya. Ntar soalnya belum saya kirim kemarin deh, terus saya kirim. Kemudian di ME48 sudah selesai sampai segitu aja ya, sudah banyak ya. Walaupun di bawah ME48 itu biasanya ada bacaan spesi ya, itu udah nggak disandi lagi ya. Atau mungkin barangkali di stasiun tertentu masih ada yang nyandi itu, tapi kayaknya udah nggak ini lagi deh, udah nggak dikerjakan lagi ya. Oke, sekarang kita belajar cara mengisi yang namanya ME45. Apa itu ME45 ya? ME45 itu ya sebenarnya ringkasan sandi ME48 ya. Kalau ME48 kan dia full ya, isinya banyak. Kalau ini hanya ringkasannya saja ya. Ringkasannya aja gitu. Dan di TTP ada, nanti kalian buka aja ya. Kalian sambil buka TTP-nya ya. Kalau bisa sih di print, makanya saya bilang tuh ya. Kalau nggak di print susah kalian buka file itu. Itu ada di halaman 14 ya, di page-nya 14, page di filenya itu ya. Apakah ini dikerjakan saat pengamatan? Iya. Iya. Pasti ya. ME45 ya. Oke, jadi kalau ada ME45 ini diisi untuk 1 hari. Lihat ini jamnya GMT 00 sampai GMT 23 di bawah sini ya. Pada tanggal GMT yang sama ya, artinya dia overlap. Ya, artinya nggak mesti tanggal WIB yang sama, tapi dia tanggal GMT yang sama. Oke, langsung kita tulis aja ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 digit. Nah, ini 4 digit ini adalah tanda pengenal stasiun ya. Kalau di sini kan 96999 ya. Di sini berarti nulisnya 9 di depan nggak usah ditulis ya. Tinggal ditulis aja 6. 6, 9, 9, 9. Kemudian kalau itu namanya adalah ya identifier ya. ID-nya si stasiun WMO ya. ID-nya kayak gitu ya. Kalau 6 itu biasanya di Indonesia bagian barat dan sebagian di bagian tengah. Kalau 7 biasanya di bagian tengah dan bagian timur. Angka 6 di situ ya. Kemudian kolom, kalian sambil nyimak ya, sambil lihat TTP-nya ya. Siapa? Siapa? Kemudian hari ya, 5 sama 6 ya. Hari itu adalah diisi tanggal ya. Kemarin ini kan kita kan nyoba di tanggal berapa nih? Tanggal 13 ya. 13 ini 13 ya. 13 nih. Berarti isi tanggal 13. Ya. Bulannya bulan apa? Bulan Mei. Di sini Mei ini, di bulan ini dalam bahasa Inggris ya. Kenapa dalam bahasa Inggris? TTP-nya begitu ya. Tulisannya berarti kalau bulan Mei M A Y ya. Mei. Bukan M E I ya. Singkatan ya, singkatannya ada dalam bahasa Inggris. Oke, kalau Agustus ya AUG. Kemudian tahun. Tahun ini diisi 2 digit paling terakhir. Kalau ini 19 ya isinya 19. Isinya 19. Ini harus dengan huruf besar ya bulannya ya. Oke, kemudian ini kemarin kita pengamatan di jam 00 ITC dari mana nih? 00. Berarti di 00 isinya ya. TD. Dew point. Nah, dew point itu ada di yang ini ya, 2, 3, 4. Kalau ini bola basah. Kalau ini adalah dew point. Atau di sandi nomor 2 kalian lihat ya. Langsung aja isi 2, 3, 4. 2, 3, 4.
Kemudian NDDFF. Dari mana NDDFF? Ya, ini sandi NDDFF ya. 7 di sini 2705. Berarti N-nya adalah 7. DD. DD adalah arah angin ya. Arah anginnya adalah 27 ya. 270. 27 FF, kecepatan angin 05. Sebenarnya sih gampang, tinggal salin doang. VV, visibility 6. Bukan yang ini disalin, tapi yang ini. Karena ini IR, IX ya. IR, IX, HVV ya. Nah, balik nih. Harusnya kan IR dulu ya. IR, IX, HVV. Berarti kan IR-nya 0. R, IX, ya. HVV. Berarti ini 56 ya. VV-nya 56. Sandi. Yang di sini yang dimasukkan adalah sandinya. 56. Kemudian W1 W2 yaitu ada di 7 W1 W2 nih. 17 TS Noprek 96. 1796. KFF. KFF-nya yang mana? Nah, KFF ini yang dimasukkan adalah tekanan permukaan laut ya. Ya, KFF ya. Nah, kemarin itu kan kalian kan udah apa namanya? Udah tekanan permukaan stasiun ya. Tekanan muka stasiun ya. Ini KFF ya. KFF, oke bener ya, KFF ya. Tekanan permukaan laut ya. Kalau tekanan permukaan laut berarti yang diambil adalah yang paling besar ya. Paling besar ya ini. Ini ada 4 digit ya, berarti dari 0 ya. Dari 0, 1, 2, 8. 0, 1, 2, 8. Oke, kemudian T yang ini ya, ini adalah suhu bola kering. Berarti lihat suhu bola keringnya ya di sandi 10242 ini ya, berarti dia 242. Kemudian NHCl CMCH ya. Ini ada H di sini. H-nya itu adalah punya IR, IX, HVV ya. 4 di sini. Di sini ada 4. Ini adalah punya IR, IX, HVV. Oke, kemudian ini NHCl-CMCH di sandi 8. 83823 ya. Berarti ini 8 NH, NH-nya 3, CL 823, CMCH 23. Gitu ya. Kemudian NSCHSAS. Untuk NSCHSAS ada di sandi 8, NSCHSAS di seksi 3. Dimasukkan yang paling besar dulu ya. Ini adalah 19 ya. Geser dulu. 19 Kemudian ada lagi NSCHS diulang 2 kali. Berarti di sini ada 2813 ya. 2 Oh, ini kemarin salah ya. Ini ada 3 nih. Ada 3 nih. Kumulusnya. 8 3 ya, karena dia kan ketinggiannya sama dengan stratocumulus. 8 8.
Bener, 3. 3, 8, 1, 3. Kemudian ini ada 2 yang nggak masuk, nggak apa-apa ya. Jadi hanya ada 2 saja di sini. Kemudian 80 CHSAS. Berarti dia di sini kan ada 979 sama 80857 ya. Berarti 0 di sini disalin nih. 0, 9, 7, 9. Yang paling tinggi aja. Yang paling tinggi sandi awannya ya. Kemudian ini ada CDAEC ya. Yang paling tinggi sandi awannya. Kalau CDAEC berarti ada di 57 nih. Sandi 57 CDAEC. C9 awan cumulonimbus. DA 0 artinya 45 derajat. EC 0 artinya tidak bergerak ya DA ya. EC baru 1 artinya 45 derajat. Kemudian UU. UU ini adalah kelembaban udara. Kelembaban udara. Kelembaban udara adanya di mana? Dalam satuan LH-nya persen. Satuannya persen. 95. Di sini nggak ada di sandi, tapi kita nulisnya dari sini. 95. 95. Oke, kemudian QFA. QFA-nya tekanan permukaan stasiun. Lihat aja. 1011,5. 0115. Kemudian TW ini adalah suhu bola basah. 223. RRTR. Ini yang dimasukkan adalah yang di segi 1. Di segi 1 adalah 0234. Ya, benar ya. Saya cek dulu. Di seksi 1. Ya, benar ya. Di seksi 1 ya. Kalau nggak ada di seksi 1, di seksi 3. Kalau nggak ada berarti nggak dilaporkan. Sini adalah 0234. Kemudian TX, suhu maksimum nggak ada. Suhu minimum ada. 2, 1, 2. E 3 kali ini adalah penguapan. Nah, penguapan itu sandinya adalah 5 E 3 kali IE. Ini ya, 035. 035. Salah kolom. 035. Kemudian F24. Ya, ini. Radiasi matahari. 1100. Kemudian S3 kali. S3 kali ini penyinaran matahari. 067. E ini adalah keadaan tanah. Isinya 1. DL, DMDH ada di sandi 56 DL, DMDH ya. Semuanya 0. 0, 0, 0. P24. Ya, P24 ini adalah 59012. Ini kalau 58 tinggal disalin 3 digit terakhir. Tapi kalau dia 59 ditambahkan angka 5 depannya. 5. Artinya negatif nih. 1, 2. Ya. Ingat ya. Kalau dia itu 58012, kalian tulis tinggal 012. Tapi karena ini 59, maka depannya tambah angka 5. 5, 1, 2. Artinya negatif. Kemudian IW. Ya, IW itu adalah indeks anginnya. Nah, indeks anginnya adalah 4 ya. Dari mana IW ini ya? Nah, ini ya. YYGGIW 4. IX yang mana? IR, IX, nah 1. IR-nya berapa? 0. IE, indeks penguapan 0. Sudah ya, jadi selesai. Kalau misalkan kalian mendapatkan suatu nanti ada yang dia itu garis miring ya.
Berarti di sini ya. Jika di sandi sinop itu ada garis miring, maka di sini ditulis, ini kotaknya misalnya ya, ditulis angka 11. Ini di ME 45. Itu aja aturannya. Jadi kalau ada 11 artinya garis miring ya. Gimana, ada yang ditanyakan nggak? Izin Pak, Iya. izin tanya, Iya. untuk di monitor Bapak itu enggak, kan cuma sampai kolom 94 Pak. Nah di kertas yang dibagikan waktu di kampus Pak, yang M45-nya, Iya. itu ada dari kolom 88 sampai 91 ada kolom AP 3 kali Pak. Tapi di monitor Bapak nggak ada. Oh, Itu bagaimana? ini dari TTP ini ya. Iya Pak. Ini di TTP-nya nggak ada ya? Ada AP 3 kali ya? Iya Pak. Oke, ya betul ya. Saya lupa juga tuh ada AP 3 kali. Itu adalah Siap tekanan langsung. tekanan 3 jam lalu ya. Nah, saya gambar dulu ya. Cuman itu aja kan? Siap Pak. Ya, ini ada di TTP-nya soalnya. Ini ya, APPP gini ya. Siap Pak. Nah, ini adalah diare sandi 5 APPP. Sandi 5 APPP adanya di sisi 1 ya. Di sini 7001 ya, berarti diisi aja di sini ya. 7001 ya. Itu ya. Sandinya yang ini nih. Siap Pak. Tekanan 3 jam lalu nih artinya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanti kalau dia itu garis miring, maka dia harus diganti dengan angka 11. ME48, ME45 ya. Ya, sambil nunggu yang mau bertanya. Silakan yang mau nanya. Yang mau nanya nih. Jelas. Siapa? Izin Pak, Gimana? izin Pak, tadi Bapak ada yang penyinaran matahari sama radiasi matahari. Nah Iya. itu bedanya apa Pak? Ya, terima kasih Pak. Kalau radiasi matahari itu dia F24, F24, F24. Sandinya. Ya, sandinya ada di 5508, 5, F24, F24, F24 ya.
Kemudian kalau di penyinaran matahari itu sandinya adalah 55 S 3 kali. 3 kali ya, sini ya. Yang ini penyinaran matahari, ini adalah radiasi matahari. Gitu ya? Yang maksudnya ya, yang ditanyain. Apa gimana? Izin Pak, maksudnya Gimana? perbedaannya tuh apa yang diukur gitu Pak, kan sama-sama pengamatan terhadap matahari. Perbedaannya apa yang diukur? Yang satu itu lamanya dia bersinar, yang satu itu adalah kekuatan radiasinya. Nah, itu ntar pelajarnya alat-alat meteorologi tuh. Ya Pak. Awas tuh jangan sampai ketuker-tuker tuh ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Yang satu itu lamanya dia bersinar, yang satu itu dia adalah apa namanya kekuatan radiasinya ya. Kan belajar radiasi juga kemarin tuh. Jadi satuannya beda ya. Jadi kalau lamanya dia bersinar artinya benar-benar dia itu bersinar ya, membakar kertas itu ya. Sementara kalau radiasi itu kayaknya nggak ada sinar, cuman tetap ada radiasinya. Karena kan energi ya, satu kan dia kan energi. Energi persatuan waktu dia. Oke, saya mau bikin ini dulu. Ada lagi yang mau tanya? Siap, mungkin belum Pak. Belum ya? Oke ya, jadi gitu caranya ya. Itu diisi setiap jamnya ya. Yang GMT-nya sama ya. Kalau GMT-nya beda harus balik ke tempat yang lain ya. Harus dibalik sandi ME45-nya ya. Maksudnya dibalik di halaman belakangnya gitu ya. Oke, kemudian ya. Setelah ini kita akan belajar yang namanya sandi WXREF. Yang terakhir, pembahasan terakhir ya. Tata cara penyandian WXREF. Apa itu WXREF? WXREF itu adalah tinjauan cuaca 1 hari yang lalu, 24 jam yang lalu. Saya tulis di sini. Ini adalah WXREF ya. Itu adalah pelaporan cuaca ya 24 jam yang lalu. Sandi WXREF ini setahu saya sih hanya ada di Indonesia. Nggak tahu kenapa nih. Historisnya mungkin dulu nggak ada komunikasi internet jadi ngirimnya sehari sekali gitu. Hanya ada di Indonesia ya. Saya cari-cari ya mungkin dulu ada cuman dihilangkan ya. Mungkin dihilangkan ya zaman dulu gitu ya. Sandi WXREF itu ya. Kalian buka ini ya, dokumen ini buka ya. Buka yang ini ya. Jangan nggak dibuka ya. Dimulai dengan kata-kata WXREF. Berarti kan 24 jam lalu berarti dari jam. Nah, ini nih penting ya. 24 jam yang lalu itu adalah dari jam.
1 UTC H-1 sampai dengan 00 UTC hari H. Jadi yang dilaporkan adalah ini ke belakang. Ya. Kecuali angin ya. Kalau angin dari 00 sampai 01. Kecuali angin. Kecuali angin. Kalau angin itu dari 00 UTC H-1 sampai dengan 23 UTC H-1. Oke, apa itu sandi X-ref? Sandinya adalah sandi itu dilaporkan pada jam 00 UTC hari H. Jadi dilaporkan pada ya 00 UTC hari H setelah melaporkan AAXX atau SINOP. Jadi habis ngelaporin SINOP, ngelaporin WXREF. Gimana WXREF sandinya? Sandinya ya WXREF. Ini bagian dari sandi ya. Kalau nggak ada WXREF berarti nggak, seperti salah. Kemudian MM ya. Kemudian YYY. Kemudian GP. Kemudian I kecil, I kecil. Kemudian AT, TX, TX, TN, TN. Kemudian apa lagi? Kemudian ada AP, PX, PX, PN, PN. Kemudian apa lagi? Kemudian ada AU, UX, UX, UN, UN. Kemudian apa lagi? Kemudian ada HR, RR, dan terakhir apabila ada RD, DM. Ya itu ya. Tapi ini nggak tepat ya. Ini sebenarnya ini khusus TN ya. Khusus suhu minimum dan hujan. Kalau ini angin kemudian ya ada apa namanya, tekanan, kemudian angin ya kanan, kemudian apa lagi di sini? Ya udah itu dong. Saya tunjukkan nanti kenapa beda. Oke ya. Jadi WXREF itu pengenalnya ya. Pengenalnya MM, YY, GP. MM itu adalah bulannya.
Misalnya bulannya 05, 06 ya. Kemudian YY tanggalnya. Tanggalnya tentunya tanggal kemarin ya. Kalau sekarang kan misalnya tadi jam 7 pagi, sekarang tanggal 17. Ya maka ngisinya adalah tanggal 16 ya di sini ya. Kan 24 jam yang lalu ya, H-1 ya. Kecuali ini nih, dua unsur ini. Kenapa? Karena ini adanya di jam 00 yang sekarang. Ini juga dilaporkannya di 00 yang sekarang. Padahal ini hujan yang kemarin, kan gitu ya. Totalnya kan akumulasi. Kemudian GP itu adalah kantornya operasionalnya berapa jam? 24 jam pengamatan, maka isinya angka 4. Nah, saya snipping tool aja di sini. Biar enak. Oke ya. Kemudian GP berarti dia operasional ya. Kalau dia 12 jam, maka tulisan angka 2 tuh di situ. Kemudian I besar 2 kali ya. Misalnya 96 ya. Kemudian ini adalah nomor stasiunnya ya. 672 apa berapa gitu. Kemudian berikutnya adalah ada AT di situ ya. Nah, AT itu adalah indikator alat yang dipakai untuk mengukur suhu ya. AT mengukur suhu. Suhunya diukur dengan apa? Dengan termometer yang ada di sangkar alat. Itu ada termometer maksimum, minimum ya. Maksudnya yang digunakan mengukur suhu apa pakai termometer maksimum dan minimum. Itu adalah angka 0 ya yang dipakai. Di sini 0. Kecuali ini pecah, kita ngukurnya pakai termograf angka 1. Gitu ya. Kemudian ya TX ya. Itu suhu maksimum. Suhu maksimum itu dilihat pada jam berapa? Ini dilihatnya pada jam 12 UTC kemarin ya. Nah, yang di sini dilihatnya pada jam 00 UTC hari H. Yang sekarang ini ya, tadi pagi kita ngukur itu yang dilihat ya. Gitu ya. Kemudian ada lagi di sini adalah AP ya. PX, PNPN ya. AP itu adalah indikator alat untuk mengukur tekanan ya. Nah, ini ada dilihat di sini aja ya. Tekanannya kita mengukur pakai apa? Pakai barometer air raksa misalnya. Berarti 0 di sini. Kalau kita mengukur pakai barometer digital termasuk ke dalam barometer aneroid. Berarti isinya 2. Kalau kita mengukur pakai barograf, berarti masuknya angka 1. Gitu ya. Nah, PX adalah tekanan maksimum. Yang paling besar berapa tekanannya ya? Yang paling maksimum ya. Sebentar, saya cari dulu. Ini tekanannya tekanan suhu muka laut atau suhu permukaan stasiun ya? Agak lupa ya.
Nah, di sini nggak ada bacanya lagi ya. Tekanannya yang mana ya? Nah, ntar saya tanya dulu ya. Lupa saya ini. Tekanannya apakah tekanan permukaan laut atau tekanan permukaan stasiun ya? Ntar kita tunggu ya, jawabannya. Sedang ditanyakan. Kemudian PNPN ya. Tekanan minimum dalam milibar penuh ya. Yang paling minimum. Kemudian ada di sini AU ya. AU adalah alat yang digunakan untuk mengukur RH. Pakai apa? Ya RH-nya kan kita dapat dari sangkar alat. Sangkar meteo ya. Itu di situ ada termometer maksimum dan minimum. Maka namanya itu adalah sikrometer ya. Berarti 0. Kecuali RH-nya dapatnya dari mana? Dari misalkan dari nggak ada di sini opsi-opsi lainnya. Ya itu aja, hanya sikrometer ya. Apa ini ya? Oh ini ya. Termometer bola basah dan bola kering. Oh ini ya, di dalamnya ya, di dalam sangkar alat ya. Kalau sikrometer ini mungkin sikrometer yang lain ya. Sikrometer yang apa namanya? Sikrometer yang sling gitu ya. Atau Asman sikrometer ya. Jadi ini isinya adalah dua ya. Termometer bola basah dan bola kering. Kita dapat dari dalam sangkar meteo. Isinya dua. Nih yang dilaporkan. Kemudian UX berarti ya RH maksimum, UN RH minimum. Kemudian ada AR. AR itu adalah alat ukur untuk hujan ya. Ukur hujannya pakai apa? Apakah dia pakai OBS atau pakai Hellman atau pakai nggak ada di sini ya. Kita kan biasanya kan pakai OBS ya. Jadi kalau pakai OBS berarti di sini isinya angka 0. Kemudian R4 kali ini R4 kali ini adalah hujan ya. Jumlah hujan dalam waktu 24 jam lalu. Dalam persepuluhan milimeter. Lagi nggak masuk Pak. Besok masuk Pak Rabu. Hari Kamisnya kayaknya. Iya. Iya Pak. Insya Allah masuk. Kemudian R4 kali ini ya, hujannya dalam 24 jam dalam persepuluhan. Kalau dia 999 ini artinya TTU ya, tidak terukur ya. TTU ya, 999. Jadi TTU-nya bukan 990 ya. Beda ya. Dia harus 999. Oke ya. Kemudian semua di sini. Oke, berikutnya adalah RD, DFM, DFM. RD itu adalah arah angin terbanyak. Nah, angin ini yang perlu kalian lihat itu hanya dari jam 00 sampai jam 23 ya. Angin ya. Angin itu 00 sampai jam 23 aja. Dinyatakan dalam persen. Jadi kalian apa namanya dikelompokkan arah angin itu ya. Pengelompokannya ada di sini ya. Kalau dia 25 derajat sampai 65 dia masuk ke timur laut 1 kodenya, gitu ya. Jadi ini dibuat seperti dihitung pakai turus gitu. Paling banyak yang mana gitu. Misalnya Tenggara. Jadi dalam 24 jam ada 10 jam Tenggara. Berarti 10 dibagi dengan 24 kali 100%. Gitu ya. Caranya gitu ya. Jadi jumlah
arah angin terbanyak dibagi jumlah pengamatan kali 100%. Kalau hasilnya 0,1 sampai 0,4 dibuatin ke bawah. Kalau hasilnya 0,6 sampai 0,9 dibuatin ke atas. Kalau hasilnya 0,5 dibulatkan ke angka ganjil. Misalnya 22,5, 23, 23,5, 23 juga. Hati-hati ya, ini hanya di sini ya, bukan di sinoptik. Di sinoptik nggak ada kayak aturan kayak gitu ya. Ini hanya di WXREF. Hanya ada di WXREF aturan seperti itu ya. Oke, kemudian ya, FM itu adalah kecepatan angin maksimum. Kecepatan angin maksimum. Kecepatan angin maksimum. Dinyatakan dalam knots. Dinyatakan dalam knots. Contohnya ya, ini ada pengamatan di 745 ya. 96745 ya. Maka dilaporkannya adalah seperti yang ini ya. Nah, ini mau saya tanya dulu nih. Ya, jadi yang dilaporkan adalah tekanan muka laut ya. Nah, PX. Berarti dia adalah QFF. Oke ya, QFF. Oke. Pada sandi RD DFM ini, RD DFM ini dapat diulang. Kali apabila ya, dengan catatan apabila arah angin yang pertama itu adalah calm. Misalnya ya. Misalnya ya. Sandi RD DFM ini diulang apabila angin terbanyak adalah kalem. Ya. Misalnya, misal lima dari 12 jam anginnya kalem. Kemudian di hari yang sama ya, 4 dari sisanya ya,
arah anginnya adalah selatan dengan kecepatan maksimumnya 3 knot. Dengan 3 knots. Maka sandinya gimana? Sandinya berarti ya 5/12 kali 100%. Berapa tuh? 5/12 kali 100%. ...41,67 Pak. 41,67 ya? Berarti 42. Nah, arah angin ya RD D kan arah anginnya calm 0. Kecepatan maksimum pada arah tersebut ya. FM itu kecepatan maksimum pada arah tersebut. Pada arah tersebut ya, pada D itu ya. Pada arah ini. Jadi kalau kita sandi 42000. 42000. Ini artinya RD ya. D FM ya. Arahnya kan 0. Kemudian 4 dari sisanya. Ya, 4 dari sisanya berarti kan 4/12 ya. Sisanya ini ya. Tempat dari 12 jam biar kalian nggak tersesat nanti. Dengan maksudnya. 4 dari 12 jam. Misalnya, Waalaikumsalam. Wah, tadi dicariin Pak Farudin, Pak. Tapi pikir besok masukin. Di hari yang Oke. 4 dari 12 jam. 4 bagi 12 kali berapa tuh? 4 100%. Izin Pak. Sandinya 4 selatan. 3 4. Angin maksimalnya adalah 3 knot. Berarti dia adalah 0,3 gitu ya. RD D FM. Diulang 2 kali. Bagaimana kalau yang 4-nya lagi arah utara dan Fmax-nya sama 3 knot juga? Ya diulang lagi aja sekali lagi. Kalau sama ya. Kalau kecepatannya cuman yang sisanya 2 knot, ya yang diulang ini aja ya. Gitu ya. Jadi bisa juga diulang 3 kali ya. Kemudian lagi ya, di sini tambah lagi RD FM dapat diulang 3 kali. Dulu sebelum itu ini dulu.
Misal satu, ini ada lagi nih. Misal dua. Ini contoh nomor satu ya. Contoh nomor satu ya. Ini contoh nomor dua. Di hari yang sama, sepuluh dari 24 jam arahnya utara dengan Fmax Fmax-nya 7 knot. Sepuluh dari 24 jam sama-sama 10 tuh. Adalah timur laut. Fmax-nya di 24 berapa? Kali 100%. Berapa coba? Izin Pak, sama tadi 42. Oh iya, ini ya, sama 42 ini ya? Oke ya, betul ya. 42 Siap, Pak. utara di situ adalah 8. 807. Kemudian ini juga 42 timur laut. Timur laut berapa tuh? 1 ya? 1. 42 107. Itu ya. Kalau sama-sama 7 knot ya. Hanya ini aja yang paling tinggi ya. Gitu ya. Ini kalau kecepatannya sama 7 ya. Kalau satunya cuma 6 yang dilaporin ya yang kasih nomor 3. Nomor 3. Di hari yang sama, misalnya ya, 10 dari 24 jam, arah anginnya barat. Fmax-nya 10 knot. Sepuluh dari 24 jam, arah anginnya adalah selatan. Fmax-nya 8 knot. Ya, cukup kalau ini cukup dilapor satu aja ya. 42 barat. Barat itu 4566 ya. 42 610. Ya, yang ini nggak perlu ya karena kalah kecepatan angin ya. Kemudian ini juga bisa dilapor 3 kali ya. Bisa 3 kali. Pada satu kasus. RD, RDD, FM, FM bisa dilapor 3 kali. Ya, misalnya
Misal pada hari yang sama ya, kecepatannya misalnya calm. Kemudian 6 jam dari arah barat daya 4 knot. Ini pengamatan 24 jam ya. 6 jam dari barat. F max-nya 4 knot. Maka sandinya adalah 7 bagi 24 kali 100. 7 bagi 24 kali 100. Izin Pak, 29,167. Ya berarti 30 Pak. 29. Dan Ya, Bapak. 29,000 ya. Kemudian 6 bagi 24 kali 100. Izin Pak, bisa diulangi berapa Pak? 6 jam. Ini 6 jam nih. 20 Pak. Berapa? Izin Pak, 25. 25 ya, bener ya? Oh iya, seperempat ya. Ya Pak. Ya Pak. 25 barat daya 5,04. Kemudian barat 25, barat adalah 440. Ya ini diulang 3 kali ya. Pada kasus ininya sama ya, arah dan kecepatannya sama. Tapi kalau kecepatannya beda ya cukup yang kedua aja. Kira-kira itu ya. Izin Pak, Iya. untuk yang FD, FDD, FM, FM itu yang ketiga itu Pak, itu kan barat itu arahnya 6 Pak. Oh, barat arahnya 6 ya? Ya Pak. Iya. Barat, oh ya, 6 ya. Oke ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada. Ya. Gimana? Ini nama saya Rizky Mantan. Bertanya untuk kecepatannya, seumpama yang kecepatan anginnya itu ada komanya gitu. Misalnya 14, berapa gitu. Terima kasih Pak. Oh iya. Ini dari ME45. Jadi yang dilihat ME45 ya. ME45 kan kayak gini ya. Nah, di sini kecepatan angin dia nggak ada komanya ya. 05 ini maksudnya 5 knot. Kalau 28,3 ya di sini pasti 28. Kemudian di sini juga nggak mungkin 28,3 di sini. Ya. Ini lihatnya dari ME45. Lihat dari ME45. Lihat dari ME45.
Jadi cara kalian pengamatan nanti adalah ME48, sandi, kemudian ME45, kemudian WXREF. Udah selesai. Pengamatan jam 00-nya ya. Siap, terima kasih. Pak. Gimana kira-kira? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Gimana? Pak, belum Pak. Belum. Ya udah ya. Berarti udah selesai nih Siap Pak. kuliahnya ya. Tinggal kalian nanti ntar saya kirimin ini ya, rangkumannya ya. Dia tanya nih, di chat. Enggak ya? Dan soalnya nanti saya kirim. Ya ujiannya kira-kira begitu ya. Kira-kira sih ya. 3 soal ujiannya tuh. 2 aja lah. Ya. Ini kan cuma nyalin aja nih. Ya di sini ya. Yang saya crop ini, nah ini pas banget nih. Mungkin sekian cerita ya. Nah ya. Kemudian nanti membuat berita WXREF ya. Membuat berita WXREF. Ya nanti berarti soalnya udah ada sandi yang jam-jam lain ya. Sandi yang jam-jam lain. Kalian nggak boleh lupa tuh sandi angin. Walaupun tapi ngerjain WXREF nggak aja ya. Nggak aja. Cuman yang nggak kelihatan adalah kelembaban. Kelihatan kelembaban sih. Kita kelihatan kelembaban. Kelembabannya kelihatannya dari sini ya. Tapi kalau di ME45 udah ada semua. Maksimum minimum. Oke, kira-kira itu aja ya. Kalau ada yang ditanyakan ya. Udah selesai ya. Minggu depan kita nggak ada. Siap cukup, Pak. Ya, Ada yang mau ditanyakan?